dalam hal cinta ini mana yang jenengan lebih berbobot ke arah yang mana? Apakah organisasi, keluarga, ataukah cinta kamu dengan dia? Wah, cinta kamu Lah, kalau ini menjadi pilihan jenengan, 3 cinta ini hadir di pilihan jenengan, mana yang akan jenengan pilih kira-kira? Wah, pilihan sulit pol, Gus. Sulit pol ini, Gus. Ketika pelantikan di kecamatan itu, biayanya nggak terlalu banyak juga. Iya, betul. Betul. Soalnya kan memang mintanya di hawa dingin. Nah, kita ubah mindset teman-teman di situ bahwa IPPNU juga bisa main bola, IPPNU juga bisa bulu tangkis, IPPNU juga bisa menyanyi, IPPNU juga bisa menari seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program podcast Media Center NU Sidoarjo. Program yang kita beri nama Cangkir, Cangkruan Karo Mikir. Kali ini kedatangan narasumber dari jauh, entah di mana jauhnya. Paling jauh. Yang jelas beliau adalah dari putri asli dari Kedamaian yang alhamdulillah pada tahun ini terpilih menjadi ketua PAC IPPNU Kecamatan Kedamaian. Rekanita Triana Wahyu Arniawati. Benar? Iya, betul. Ya. Sebelumnya kami ucapkan selamat dan sukses atas terpilihnya Rekanita Triana selaku Ketua Mandataris PBNU PAC Kedamaian masa khidmat 2024-2026. Oke, terima kasih banyak untuk Media NU Sidoarjo yang sudah mengundang saya di sini untuk duduk bersama Gus Ali. Ya, nanti saya ingin tahu dulu sebelum nanti kita berbicara panjang lebar ke sana kemari, setidaknya di beberapa konferensi yang pernah saya ikuti, karena saya juga pernah berproses seperti jenengan, khususnya di IPNU kalau saya. Okay. Maka ya rata-rata di situ pasti ada hal besar yang menjadi keinginan jenengan selama 1 periode ke depan. Bahasa anak sekarang adalah green design dari 1 periode ke depan. Apa yang akan jenengan garap sehingga rekan dan rekanita IPNU IPPNU khususnya di wilayah Kedamaian dan wabil khusus di ranting Sidoarjo IPPNU-nya bisa membaca dan mengetahui apa yang menjadi angan-angan jenengan dalam 2 tahun ke depan. Ya, masa khidmatnya 2 tahun kan? 2 tahun. Ya. 2 tahun untuk IPPNU 2 tahun. Iya. Barangkali ada perubahan. Kalau periode saya dulu memang 2 tahun. Iya, masih 2 tahun sampai Ya. saat ini, Gus. Ini penting untuk jenengan sampaikan green design selama 2 tahun ke depan atau 1 periode masa khidmat jenengan nanti. Apa kira-kira yang akan jenengan garap di IPPNU-nya? Untuk IPPNU sendiri di Kecamatan Kedamaian yang ingin saya kerjakan atau green design kami selama 2 tahun ini 1 periode, kami ingin untuk reaktivasi, Gus. Jadi kami ingin mengaktifkan kembali. Jadi di Kecamatan Kedamaian ini ada beberapa ranting yang sudah aktif sebenarnya, tapi karena zaman dan segalanya itu jadi tidak aktif kembali. Entah itu karena anggotanya hilang, soalnya kegiatan kuliah ataupun kerja dan lain-lainnya kayak gitu. Bahkan ketuanya saja itu sulit untuk ditemui. Nah, itu yang ingin saya kerjakan di situ. Ini maksudnya reaktifnya nanti itu di organisasinya apa di anggotanya? Dua-duanya, Gus. Dua-duanya? Dua-duanya. Organisasi iya, anggota juga iya. Khususnya di PAC juga seperti itu. Sebenarnya sudah aktif, tapi ada beberapa anggota juga yang tidak aktif. Nah, itu. Rencana saya kan reaktivasi itu, baik PAC juga ranting-ranting yang ada di PAC Kedamaian, yang dinaungi di PAC Kedamaian itu. Berarti fokus garapnya adalah reaktivasi ya? Iya. Selain itu, karena melihat tantangan hari ini ya, melihat tantangan hari ini khususnya di
IPPNU Oke. tentunya sangat berbeda. Waktu zaman saya di IPENU dengan periode hari ini tantangannya kan mungkin lebih beda dan lebih besar. Dalam hal ini salah satu mungkin penyebab dari apa yang akan menjadi garapan besar sampean tadi, tidak aktifnya anggota dan lain-lain, pasti itu banyak pengaruh, banyak faktor. Khususnya kalau zaman sekarang lebih banyak di HP lah, Iya, yang banyak itu. digital. Nah, mungkin itu nanti langkah-langkah jenengan untuk reaktivasi kan tidak hanya sebatas kita aktifkan kemudian tidak jalan lagi kan sama Iya, saja. iya, Nah, betul. itu langkah-langkah apa yang akan jenengan lakukan untuk reaktivasi tersebut? Nah, untuk langkah kami di sini adalah kami ingin mengaktifkan kembali program kerja yang sebelumnya sudah aktif tapi tidak aktif kembali. Jadi di PAC Kedamaian itu sebenarnya kita sudah punya tim media, Gus, tim pena namanya. Nah, tapi di beberapa tahun ke belakang ini sedikit itu sudah tidak aktif. Jadi channel YouTube kami itu juga sudah mati. Jadi di sini saya ingin untuk digitalnya. Jadi baik di sosial media IG, Facebook ataupun di YouTube-nya itu ingin kami aktifkan kembali. Lalu untuk Grand Design lainnya adalah kami ingin mengaktifkan kembali program kerja yang sebelumnya sudah aktif tapi tidak aktif kembali dan yang menurut saya itu cocok untuk diterapkan. Contohnya adalah FLP, Forum Lingkar Pelajar yang sebelumnya itu ada tapi di periode kemarin karena ada suatu kendala yang masih tidak bisa untuk diaktifkan, itu ingin saya aktifkan kembali. Karena itu adalah salah satu cara PAC untuk bisa berinteraksi dengan ranting yang ada di naungannya. Itu yang ingin saya aktifkan adalah. Dan memang tantangannya saat ini tuh banyak banget. Tantangannya saat ini kan memang teman-teman yang masih belum bisa mengatur waktunya dengan kegiatan-kegiatan lainnya, kerja dan kuliah. Karena memang sebenarnya semua orang pasti mengalami itu, gitu. Meskipun saya sendiri juga di organisasi, tapi saya sama juga kerja sama kuliah. Tapi kita juga tidak bisa memaksakan untuk semua itu harus bisa manajemen waktunya itu. Nah, itu adalah nanti saya juga pengen buat pelatihan di mana nanti teman-teman itu bisa hadir di situ, bisa bagaimana caranya teman-teman itu bisa manajemen waktu, manajemen dirinya sendiri supaya tetap seimbang lah antara kerjanya, kuliahnya, bahkan ataupun ikut organisasi lainnya, bukan hanya PNU khususnya. Menarik di pengaktifan lagi di media pena khususnya yang ada di PAC ya. Ini menarik. Mungkin ke depan bisa kita kolaborasi antara media di PAC IPENU IPB dengan media kami yang ada di Sidoarjo, Media Center NU Sidoarjo ini. Ini mungkin nanti bisa menarik. Artinya memang mau tidak mau hari ini yang kita hadapi adalah dunia digital. Maka ini penting untuk kita sinergi untuk berkembang. Tidak hanya setelah membuat terus selesai. Iya, betul. Gimana? Ada angan-angan untuk kita kolaborasi? Boleh. Nanti kita bisa bicarakan untuk kolaborasinya kembali, Gus. Siap. Yeah. Mengenai PPNU sendiri ya, sekitar 69 tahun yang lalu lah, organisasi ini didirikan oleh Haja Umroh Mahfudo ya. Nah, usia 69 tahun ini saya kira usia yang sudah mendekati sepuh, maka mestinya kader-kader hari ini semakin usia itu tua atau sepuh tadi, maka harusnya ada muncul inovasi-inovasi baru di kalangan kader hari ini, khususnya yang ada di PPNU. Apa? Barangkali sudah punya angan-angan terkait inovasi yang akan digarap dalam 2 tahun ke depan. Rekanita Triana. Oke. Untuk inovasi saat ini adalah kita kembali lagi. Saat ini kita ada di era digitalisasi, yang dimana kita apapun itu kita sudah menggunakan digital. Jadi yang saya garap di sini, inovasi saya adalah ingin mengembangkan itu, Gus. Tetap ingin mengembangkan media digital yang ada di Kedamaian. Dan juga kami ingin juga di IPPNU teman-teman itu juga punya personal brandingnya masing-masing. Jadi saya ingin nanti teman-teman yang punya bakat, teman-teman yang punya minat di situ nanti bisa turut serta di situ. Jadi bukan hanya teman-teman PAC Kedamaian, tapi teman-teman seluruh ranting yang ada di Kedamaian yang ingin masuk pena nantinya akan kami adakan open recruitment untuk itu. Lalu nanti teman-teman yang punya contoh bakat menyanyi, nanti kita bisa tampilkan di situ.
bidang garapnya adalah di situ. Jadi inovasinya bukan melulu IPPNU kan sering dipandang bahwa organisasi Islam, terus gitu. Nah, kita ubah mindset teman-teman di situ bahwa IPPNU juga bisa main bola, IPPNU juga bisa bulu tangkis, IPPNU juga bisa menyanyi, IPPNU juga bisa menari seperti itu. Itu yang ingin saya garap di situ. Terus ini, apa yang jenengan sampaikan tadi, bahwasanya rata-rata faktor terjadinya kader-kader IPPNU itu tidak aktif dan lain-lain adalah salah satu di manajemen waktu kan? Manajemen waktu. Salah satunya itu. Iya. Maka memang itu tantangan utama kita di organisasi kita, tidak hanya di IPPNU. Nah, dalam hal ini khususnya di IPPNU, masa saya waktu di IPPNU juga mengalami hal itu. Artinya faktor utama ketika kader-kader IPPNU khususnya karena usia-usia sudah mulai berpikir terkait dengan masa depan, ini menjadi tantangan utama yang harus dipecahkan juga. Nah, dari sudut pandang Rekanita Triana, mungkin ini cenderung ke sini ya. Faktor di bahasa saya adalah cinta segitiga. Wah, cinta segitiga, betul. Iya. Artinya cinta segitiga ini nanti akan berdampak menjadi faktor penghambat pergerakan itu. Maksud saya di sini, karena cinta segitiga ini akan dilalui oleh kader-kader IPPNU khususnya, dalam hal ini satu, cinta yang pertama adalah ke keluarga, cinta yang kedua adalah ke organisasi, dan cinta yang ketiga adalah dengan dirinya. Nah, ini penting nanti bisa dikasih pemahaman lebih, khususnya di sampean sendiri selaku ketua terpilih. Dalam hal cinta ini, mana yang jenengan lebih berbobot ke arah yang mana? Apakah organisasi, keluarga, ataukah cinta kamu dengan dia? Wah, cinta kamu dengan dia. Ini yang abad, Gus. Sebenarnya kalau cinta itu ya luas gini, Gus, maknanya. Pilihan yang sulit sebenarnya. Bahwa yang dipilih adalah keluarga, ya pasti siapa yang nggak cinta sama keluarganya, Gus. Habis itu organisasi. Nah, kita kalau udah masuk di organisasi, kita pasti juga belajar mencintai organisasi itu. Kalau kita udah nyaman, udah pasti kita cinta di situ. Lalu yang ketiga tadi, cinta kepada diri sendiri atau pasangan, Gus? Iya. Pasangan atau diri sendiri nih? Ya pasangannya lah. Pasangan. Nah, itu juga sulit. Jadi harus bisa diklopkan sih, Gus, kalau menurut saya. Ketika cinta itu memang ada tiga sisi. Namun ketika dia ini saling bersinergi, kenapa tidak? Ketika kita sudah cinta dengan organisasi, kita bakal kasih pemahaman kepada keluarga bahwa saya mengikuti ini, saya mengikuti organisasi ini bla bla bla. Lalu soalnya sebenarnya saya menjabat sebagai ketua PAC itu masih belum dapat restu ibu waktu pencalonan, Gus. Tapi dengan berjalannya waktu itu sampai akhirnya saya mendapatkan restunya untuk saya bisa menjabat di ketua PAC itu. Itu pun saya sudah jadi, baru bisa ngomong ke ibu bahwa saya sampun jadi ketua PAC, Bu. Mau gimana lagi? Nggak bisa untuk ngelak, nggak jadi, batal kan nggak bisa, Gus. Gimana respon orang tua? Loh, wis dikandani, nggak usah jadi ketua PAC kok, sik jadi. Gitu, responnya pertama seperti itu. Soalnya ya memang orang tua sudah menemani kakak saya yang sudah menjadi ketua PAC saat itu. Sudah tahu lah maksudnya bagaimana ketika kakak saya menjadi ketua PAC itu. Jadi orang tua kan pasti ya punya was-was lah kepada saya, khususnya saya anak terakhir, Gus, cewek lagi. Di antara kakak-kakak saya yang cowok semua. Dan itu pasti mau kesini kesana pasti digengkang. Udah pasti itu, Gus. Jadi ketika saya jadi ketua PAC itu awal pencalonan itu memang sudah bilang, tapi ibu udah bilang, "Terus nggak usah jadi ketua PAC." Gitu. Lah pas jalan-jalan akhirnya jadi koan. Lalu jadi itu pas sudah selesai baru bilang sama ibu bahwa, "Bu, akhirnya jadi ketua PAC." Lah kok bisa? Lah itu saya akhirnya ceritakan bahwa sebelum saya menjabat itu selain saya tidak bilang ke ibu, tapi saya juga bilang ke kakak bahwa saya dicalonkan menjadi ketua PAC. Itu pun saya sudah nolak untuk tidak dicalonkan sebenarnya. Lalu sudah ketemu jenengan ya selaku pembina, Gus.
dan juga sudah ketemu sama Ustadz Wahid selaku Ketua MPCNU yang dimana itu membuka hati saya untuk berdamai dengan pencalonan, untuk saya rindu apapun nanti hasilnya, entah saya ataupun di calon kandidat lainnya yang jadi Ketua PAJ IPPNU Kedamaian, seperti itu. Lalu ibu saya baru bilang, ya wes gak apa-apa. Ya. Gitu. Artinya gitu. ridho dari orang tua, para kiai kan sudah jenengan mintai dan sudah dikasih. Benar. Maka ke depan tantangan ini yang harus bisa di manajemen sendiri, khususnya dalam hal 3 cinta tadi ya. Iya. Ini memang sangat berpengaruh. Artinya apa? Tatkala organisasi bersamaan dengan orang tua, kemudian dengan cinta kita dengan dia, ketika dihadapkan 3 pilihan, Iya. nah ini Kita harus bisa bersinergikan bersama. iya. Betul. Lah, kalau ini menjadi pilihan jenengan, 3 cinta ini hadir di pilihan jenengan, mana yang akan jenengan pilih kira-kira? Wah, pilihan sulit pol, Gus. Sulit pol ini, Gus. Kembali lagi ke sulit sekali, Gus. Karena memang kalau sama orang tua pasti cinta, Gus. Organisasi juga. Karena saya di IPPNU itu sejak kelas 7 SMP. Kelas 7 SMP. Dan kalau dia ini yang masih tanda tanya, Gus. Kenapa tanda tanya? Nah, soalnya masih belum ada sambungan satu-satunya. Gitu. Ini bisa dianu ini nanti. Nah, iya masih belum ada. Jadi masih belum ada ya, Gus. Jadi masih belum merasakan gimana sih bingungnya antara milih pasangan atau organisasi. Dan andai kan kalau milih pasangan ya, pasangan yang harus sama-sama meridhoi saya untuk ikuti PPNU itu. Tapi ini penting, Rekanita Triana. Iya. Artinya banyak contoh yang sudah ada di sekeliling kita. Iya. Oke. Tidak menjadi jaminan kader IPNU dapat IPPNU itu terus bisa aktif. Betul. Ini tidak menjadi jaminan karena banyak di sekitar kita itu terjadi. Iya. Sepakat dengan itu, Gus. Nah, wong saya sendiri bukan, istri saya itu bukan kader IPPNU kok. Nah itu, jadi banyak. Sampean bisa ngambil contoh di sekitar sampean, teman-teman kader IPNU yang dapat IPPNU yang belum bisa sejalan dengan organisasi itu banyak. Iya, jadi betul. tidak menjadi jaminan. Iya, betul. Sepakat Artinya sama gini, itu, Gus. Rekanita Triana ya. Oke. Saya selalu mengingat apa yang disampaikan oleh Gus Dur. Ya. Gus Dur itu urusan keluarga Oke. itu selalu menjadi nomor 4. Bisa nggak kita kira-kira atau sampean? 4 jauh, Gus. Nggih, kalau untuk pribadi jauh, Gus, 4 niku. Iya. Karena Gus Dur pernah menyampaikan ke putrinya, Dok, kalau jangan sampai samakan saya dengan orang tua teman-teman kamu. Saya yang pertama adalah agama, yang kedua adalah negara, waktunya Gus Dur itu loh. Jadi presiden ya. Yang ketiga adalah organisasi atau dalam hal ini NU, baru keempat ini adalah waktu untuk keluarga. Nah, manajemen ini yang perlu kita contoh dalam perkhidmatan di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Artinya gini, tidak terus nanti terus organisasi terus tidak memikirkan yang lain. Betul. Artinya ini untuk sama-sama mengingatkan dalam rangka perkhidmatan kita biar bisa berjalan dengan bagus. Alangkah baiknya kita selalu mengingat-ingat apa yang disampaikan Gus Dur ini. Padahal Gus Dur wali. Kita apa? Saya masih mending, saya masih wali murid. Sampean belum loh. Iya, belum wali kelas juga, Gus. Belum jadi wali. Iya, belum jadi wali, Gus. Maka secara logikanya, tatkala 3 pilihan ini muncul, prioritas utama di sampean adalah di mana kira-kira? Di organisasi. Organisasi. Bisa saya pegang? Bisa saya pegang ini nanti. Wah, sulit banget, Gus. Organisasi. Baik, Rekanita Triana. Soalnya kembali, Gus, kepentingan bersama dulu di sambil kepentingan pribadi seperti itu. Iya, itu penting memang. Iya kan, Gus. Karena gini, rata-rata perkhidmatan itu tidak bisa jalan karena kita masih minim untuk memprioritaskan organisasi kita. Iya, betul. Itu menjadi faktor utama biasanya. Dan semua itu bisa diatur karena organisasi tidak tiap hari juga. Iya, Itu. sepakat. Ya. Baik. Sejauh ini formatur sudah dilakukan belum?
Sampun Gus. Bagaimana kira-kira SDM yang ada di periode hari ini dengan grand design yang jenengan rencanakan, kemungkinannya yang terjadi perjalanan itu bisa mulus apa bagaimana? Kita hipotesis ya berarti Gus ini Gus. Ada 2 kemungkinan. Iya. Kalau pakai hipotesis ada 2 kemungkinan. Tapi untuk saat ini kami optimis bahwa teman-teman PAC IPNU IPPNU Kedamaian khususnya di 2024 sampai dengan 2026 kita optimis di satu kata yaitu reaktivasi. Dan saya yakin bahwa teman-teman PAC bisa dalam grand design kami seperti itu Gus. Ada nggak rencana untuk berkolaborasi dengan pemerintahan khususnya dalam hal ini? Iya, saya pengen banget ngajak dari pihak kecamatan. Jadi Bapak Camat, saya pengen banget buat kolaborasi di situ. Jadi minimal andaikan masih belum kita buat kegiatan bersama, minimal di kecamatan itu tahu, oh ada PAC IPPNU Kedamaian. Itu yang ingin saya garap. Malah ada sempat kepikiran bahwa kepengen pelantikan di pendopo kecamatan. Iya, bagus. Itu kepengen, cuma teman-teman itu kan masih belum Gus. Bagusnya ketika pelantikan di kecamatan itu biayanya nggak terlalu banyak juga. Betul. Betul. Soalnya kan memang mintanya di hawa dingin Gus. Jadi tetaplah nanti mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa ditaruh di situ. Pokoknya kepengen lah ada salah satu kegiatan yang dimana saya ingin pakai pendopo kecamatan. Minimal minimal kecamatan tahu oh ala ada PAC itu aja udah. Iya. Nggak kewen lain-lain. Ya itu memang penting. Artinya kita selaku di ormas organisasi ini penting untuk bisa bersinergi dengan pemerintahan. Ini harus dilakukan memang. Apalagi kader-kader PPNU kan banyak juga. Nanti bisa distribusi kader. Entah di tempat mana yang bisa kita posisikan. Itu juga menjadi kebutuhan karena maka penting untuk berkolaborasi dengan pemerintahan. Punya rencana strategi apa untuk berkolaborasi dengan pihak pemerintahan? Mungkin dalam program sih Gus, itu nanti bakalan kita bahas buat di rapat kerja. Mungkin kita bakal cetusin satu program yang dimana kita sama-sama gandeng di pemerintahan. Entah kita buat kegiatan untuk memperingati HSN ataupun yang lainnya, itu mungkin bisa. Ya. Mungkin ini terakhir ya, saya minta ke jenengan selaku Ketua IPPNU, karena sama harapan di MWCNU juga pengennya bersinergi dengan Banom yang hari ini sudah bersinergi namun belum begitu besar. Maka ini PR kita bersama selaku di Banom tingkat PAC atau tingkat kecamatan untuk melakukan sinergi. Ya, jadi harapannya jenengan nanti khususnya dengan kolaborasi dengan MWCNU ini penting untuk dilakukan. Maka bisa nggak nanti kira-kira teman-teman PAC IPPNU bersinergi yang lebih dalam urusan perkhidmatan dan juga pergerakan di kedamaian? Oke, itu nanti akan kami usahakan dan juga kami tetap optimis bahwa Banom di MPC Kedamaian juga bakalan bersinergi lebih kuat lagi dibanding sebelumnya. Seperti itu. Sebelumnya sudah kuat, tapi mari kita kuatkan lagi di periode ini, Gus. Iya, penting itu kita lakukan. Baik, Rekanita Triana, saya ucapkan terima kasih bisa hadir atau mampir di studio kami yang masih berantakan ini. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang pertama ya. Iya, yang pertama. Nanti kita lanjutkan di podcast berikut-berikutnya dalam nuansa yang berbeda tentunya. Terakhir saya minta closing statement dari Rekanita Triana yang ditujukan untuk kader-kader IPPNU Kecamatan Kedamaian dengan grand design yang sudah jenengan sampaikan tadi. Monggo. Baik, untuk rekanitaku IPPNU khususnya sekecamatan Kedamaian, mari kita mengaktifkan kembali pimpinan ranting yang ada di masing-masing daerahnya. Dan kami harap juga rekanita IPPNU-ku jadilah manusia yang bermanfaat, yaitu dengan mengikuti sebuah organisasi khususnya bisa di IPPNU. Sekian yang bisa kami sampaikan, Gus. Terima kasih Rekanita Triana. Pemirsa dimanapun berada,
Demikian podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya, tentunya tetap di program Cangkir. Cangkruan karo mikir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.